Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching dengan alur Tirta. Bersama kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Pak Akbar dan Ibu Hijrawati Sehu. Kami adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Jeneponto. Pada kegiatan ruang kolaborasi ini kami dipandu oleh fasilitator Bapak Muhammad Yusuf SPD MPD dan pengajar praktik oleh Bapak Muhlis Amin SPD. Tujuan pembelajaran khusus pada ruang kolaborasi ini yaitu CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching, alur Tirta, dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coach melalui proses diskusi di mana hubungan antara coach dengan coach adalah mitra. Coaching dengan alur percakapan Tirta terdiri atas T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan T. Tanggung jawab. Praktek coaching kasus pertama yang berperan sebagai coach adalah Ibu Hijrawati Sehu dan yang berperan sebagai coach adalah Bapak Akbar. Latar belakang kegiatan coaching 1. Pak Akbar sering terlambat ke sekolah karena anaknya mulai masuk sekolah TK dan Pak Akbar mengantarnya ke sekolah terlebih dahulu. Dan setiap kali terlambat, Pak Akbar selalu mengirimkan pesan dan meminta izin kepada kepala sekolah. Namun karena keseringan, kepala sekolah menegur Pak Akbar terkait pelanggaran disiplin kinerja. Pak Akbar merasa sedih karena teguran tersebut dan kemudian meminta pendapat Ibu Hijrah agar menemukan ide untuk menghadapi keresahan yang dihadapinya. Baik, Assalamualaikum Bu Hijrah, sedang apa? Waalaikumsalam Pak Akbar, ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran. Maaf mengganggu Bu, boleh saya minta waktunya sebentar saja? Ada yang ingin saya bicarakan ke Ibu Hijrah. Oh ya, tentu saja boleh Pak, kebetulan perangkat pembelajaran saya juga sudah selesai. Oh iya Bu, terima kasih. Mari Pak, kita ngobrol santai saja. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf mengganggu waktu tak Bu Hijrah. Oh tidak Pak, Pak Akbar tidak mengganggu. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya kelihatannya serius sekali nih. Iya Bu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Baiklah Pak Akbar. Oh iya. Baiklah Pak Akbar, semoga pertemuan kali ini kita mendapatkan solusi atas keresahan yang Bapak Akbar hadapi dan semoga saya bisa membantu. Gini Bu Hijrah, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait kedisiplinan kerja saya selama ini. Ketidakdisiplinan bagaimana Pak hingga Pak Akbar mendapat teguran? Coba Pak Akbar jelaskan detail peristiwanya. Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali saya datang terlambat, selalu minta izin lewat WA. Begitu Bu. Lalu menurut Pak Akbar, alasan apa yang membuat Bapak datang terlambat? Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu.
Begitu. Berarti karena Pak Akbar kurang disiplin dengan sering datang terlambat sehingga ditegur oleh kepala sekolah dan Pak Akbar resah karena teguran kepala sekolah kurang diterima sebab Pak Akbar ada alasan keterlambatan. Jadi menurut Pak Akbar bagaimana dengan sikap Pak Akbar tersebut? Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah, Bu. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya saya lakukan. Apa yang akan Bapak lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahannya? Rencana saya ingin menemui kepala sekolah, Bu, untuk minta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dan kepala sekolah. Oh, iya iya. Lalu bagaimana Pak Akbar memperbaiki masalah kedisiplinannya? Nah, itu Bu, yang saya bingung. Bagaimana agar bisa disiplin dan anak saya juga tidak terabaikan? Menurut Pak Akbar, kekuatan apa yang dimiliki untuk mengatasi keduanya? Saya terbiasa bangun pagi, Bu. Nah, sebenarnya saya juga ada kakak dan bisa saya titipkan karena kebetulan anak dari kakak saya juga masuk TK yang sama. Sangat bagus, Pak. Solusi yang akan dilakukan Pak Akbar ini sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi. Alhamdulillah, Bu. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah Pak Akbar sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Akbar lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok. Dan masalah kedisiplinan ke depannya, saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun, sebelum itu saya akan bicara dengan kakak terkait anak saya yang akan saya titipkan saat berangkat ke sekolah. Oh, itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan ya, Pak Akbar. Dan Pak Akbar dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui lagi rasa resah. Amin. Terima kasih Bu Hijrah untuk waktunya telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nantinya bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Pak Akbar. Baik Bu Hijrah, saya permisi kembali ke ruangan guru dulu ya. Ya Pak Akbar silahkan. Praktek coaching kasus 2. Yang berperan sebagai coach adalah Pak Akbar dan yang berperan sebagai coach adalah Ibu Hijrawati Sehu. Latar belakang kegiatan coaching 2 yaitu Bu Hijrah diamanahkan untuk menjadi pemateri pada kegiatan KKG di kecamatannya, tetapi Bu Hijrah merasa kurang percaya diri. Selamat siang Bu, silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Iya Pak, Alhamdulillah kabar baik. Kita langsung saja yang ke sesi tanya jawab ya. Iya Pak, siap. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu. Bagaimana perasaan tak menjelang sesi coaching kali ini? Apakah ada yang ingin Ibu sampaikan? Sebenarnya saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan, khususnya di sekolah, membuat saya mencari solusi lebih efektif. Saya menghargai kejujuran tak. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama.
Jadi apa tujuan yang ingin Ibu capai dari segi coaching ini? Begini Pak, minggu depan saya diminta menjadi pemateri pada kegiatan KKG di gugus saya. Saya ingin saya bisa menyampaikan materi dengan percaya diri dan peserta mengerti serta tertarik dengan materi yang saya sampaikan. Bagus. Jadi apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching siang ini? Saya ingin saya bisa menyampaikan materi dengan lancar dan tanpa rasa gugup serta mendapatkan umpan balik positif dari peserta. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Jadi, apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam menyampaikan materi tersebut? Saya merasa gugup dan sering lupa kata-kata saat menyampaikan materi. Sekarang ceritakanlah lebih lanjut, bagaimana perasaan itu bisa muncul. Rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada peserta membuat saya gugup. Terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu dengan sempurna. Saya paham bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut. Bapak membimbing saya dengan pertanyaan yang membuat saya membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung. Kita akan bersama-sama mencari solusi mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Begitu. Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil dalam menyampaikan materi. Dan saya yakin dengan bimbingan ini, saya bisa mencapainya. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan pemberian materi yang Ibu inginkan? Saya akan menyiapkan materi dengan baik, berlatih berbicara di depan cermin, dan mencari umpan balik dari teman. Wah, bagus sekali. Ada prioritas yang Ibu miliki adalah rencana aksi tak? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi dengan baik dan berlatih berbicara di depan cermin. Saya percaya bahwa memperdalam penguasaan materi dan latihan akan membuat saya mengatasi rasa gugup. Apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan penyampaian materi tak? Saya akan mencari referensi materi yang baik, mempersiapkan slide materi yang menarik, dan berlatih berbicara dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback umpan balik untuk terus memperbaiki diri. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus akan membantu Ibu mengatasi tantangan dengan lebih efektif. Baik, sekarang mari kita ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi sudah Ibu buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi dengan baik, berlatih berbicara di depan cermin, dan mencari feedback umpan balik dari teman. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Saya akan terus belajar dan berlatih untuk meningkatkan kemampuan saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi berkelanjutan untuk pengembangan diri dalam berkomunikasi yang efektif. Jadi, apakah cukup sampai di sini? Iya, saya rasa cukup, Pak.
Terima kasih atas bincang-bincang bermaknanya hari ini. Permisi Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.